Apakah azan ini panggilan untuk orang yang hidup atau panggilan untuk orang yang meninggal? Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Siapa yang diajak untuk sholat? Orang yang hidup. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau dan para sahabat, tabiin ataupun tabiut tabiin, apakah di zaman mereka ini mereka pernah menguburkan mayat? Tentu jawabannya bukan pernah lagi ya, sering. Mereka sering menguburkan mayat. Lantas ketika mereka menguburkan mayat tersebut, apakah Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mengazankan mayat atau tidak? Sudah jelas. Di semua kitab-kitab hadis tidak pernah kita temukan bahwa Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mengazankan mayat ini. Yang ketiga, apakah azan itu baik? Jawabannya tentu baik. Baik azan, siapa yang mengatakan azan tidak baik? Akan tetapi, kalau pertanyaannya seperti ini ya, masa sih mengazani mayat itu dilarang? Ini kurang tepat pertanyaannya. Kalau kata-kata dilarang ini tidak pernah kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Mengazankan mayat itu tidak ada larangan. Bahkan tidak ada larangan ketika azan pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Pun tidak ada larangan sholat subuh 4 rakaat. Kita baca di semua kitab-kitab hadis, tidak akan pernah kita temukan bahwa ada larangan sholat 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, azan Idul Adha, tidak pernah kita temukan ada larangan demikian. Begitu juga dengan larangan mengazani mayit. Harusnya begini pertanyaannya ya. Kenapa mengazankan mayit itu termasuk perkara yang bid'ah? Nah, ini baru pertanyaannya tepat. Maka jawaban yang pertama adalah, saya tanya dulu, apakah azan ini diserukan untuk orang yang hidup atau orang yang mati? Apakah azan ini panggilan untuk orang yang hidup atau panggilan untuk orang yang meninggal? Tentu jawabannya adalah panggilan untuk orang yang hidup. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Siapa yang diajak untuk sholat? Orang yang hidup. Apakah orang yang mati ini bisa sholat dalam kuburnya? Tidak akan pernah. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah lagi disuruh untuk sholat. Orang yang meninggal dunia tidak akan pernah lagi disuruh untuk sedekah. Tidak akan pernah lagi. Ketahuilah bahwa orang yang meninggal dunia ini, mereka hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia. Itu saja. Gak akan pernah disuruh surat lagi. Gak akan pernah. Itulah ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau dan para sahabat, tabiin ataupun tabiut tabiin, apakah di zaman mereka ini mereka pernah menguburkan mayat? Tentu jawabannya bukan pernah lagi ya, sering. Mereka sering menguburkan mayat. Lantas ketika mereka menguburkan mayat tersebut, apakah Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mengazankan mayat atau tidak? Sudah jelas. Di semua kitab-kitab hadis tidak pernah kita temukan bahwa Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mengazankan mayat ini. Yang ketiga, apakah azan itu baik? Jawabannya tentu baik. Baik azan, siapa yang mengatakan azan tidak baik? Akan tetapi yang dibid'ahkan oleh ustadz-ustadz kita yang salafi adalah bukan azannya, ya, bukan azannya, tapi cara dan waktunya. Azan misalkannya, azan di waktu zuhur, apakah bagus? Tentu bagus. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mengatakan azan itu bagus, kenapa kita tidak lakukan di waktu sebelum hari raya Idul Fitri atau 2 menit sebelum waktu sholat id? Kenapa azan ini tidak dilakukan? Jawabannya sangat sederhana. Apa jawabannya? Tidak pernah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk azan. Dan tidak pula dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Adapun saudara-saudara kita yang mengazankan mayit, yang saya dengar dari penjelasan mereka, termasuk saya juga dulu ya,
itu mengkiaskan. Ketika bayi yang baru lahir, mereka itu kan diazankan. Yang pertama yang dia dengar itu adalah kalimat-kalimat yang ada dalam lafaz azan tersebut. Termasuk Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Dan matinya juga harus diazankan. Nah, itu ya, dikiaskan hal demikian. Tetapi kenapa para ulama mengatakan perkara ini adalah perkara yang bid'ah? Karena memang sudah jelas ini adalah perkara yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu juga dengan tabi'in, tidak pernah dicontohkan hal-hal yang demikian. Oleh karenanya, mengazankan mayit ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan. Kalau sekiranya azan ini baik, tentulah Rasulullah dan para sahabat mereka yang akan mendahului kita. Buktinya apa? Ketika di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka juga sudah jelas menguburkan para mayit. Ya, mereka melakukan, mereka menguburkan mayit. Banyak yang meninggal pada saat itu juga, dan mereka menguburkannya, dan sama sekali tidak pernah melafazkan azan, tidak pernah melantunkan azan seperti yang sebagian saudara-saudara kita lakukan di negara kita ini. Bagaimana dengan mengazankan mayit yang sama sekali itu tidak ada faedahnya bagi mayit, dan mayit juga tidak akan pernah melakukan sholat di alam barzah. Yang sholat itu orang yang hidup di dunia ini, itulah yang sholat. Ada juga ya selintihan, kok diazaninnya orang yang meninggal ini, hidupnya saja dulu di dunia dia tidak pernah sholat, kenapa sekarang dia diazankan? Ya gitu, selintingan itu ya. Tapi yang jelas adalah perkara ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jawaban saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.